Dan teman-teman harus siap dengan cash untuk serap di bawah lah, buy the dip lah. Tapi bukan berarti nggak ada koin-koin yang menarik ya? Ada dong ya Bro Michael ya? Nanti kita Banyak spill banget, ya. banyak banget. ya. Kalau dari segi performa kayaknya lebih milih Juventus, tapi kalau suruh milih tetap kayaknya masih. Nah kenapa tuh alasannya tuh? Karena gue nggak ngikutin bola nih bro. Oh, Coba lu jelasin alasannya kenapa bro? Alasannya kenapa? Ini kita kenapa gosip-gosip ya? iya, kenapa Gosip-gosip jadi aja. bahas bola nih? Boleh. Cuma memang ada 2 move yang ternyata cukup membuat gua kecewa sih sebenarnya. Apa tuh? Pertama yang Ada rencana ya dan sudah dikonfirmasi bahwa mereka akan melakukan IPO untuk SpaceX dengan valuasi sekitar 800 billion US dollar. gua Mike Gua Radit, balik lagi di ngobrol kripto bareng bareng SKI. SKI. Wih, keren ya intro kita ya. Baru dipikirin tadi nih barusan. Keren juga nih, gak tau ya semoga berhasil ya. Spontan uhuy akhirnya. Semoga ya oke. Anyway, halo guys semuanya, welcome back ya teman-teman. Ngobrol kripto bareng SKI. Episode ke 22. Wih, 22 seriusan nih? Iya, dua-dua. Yes, benar Wih, banget. Keren. Udah lama nih ya. Kalian bosan gak sih ngeliatin kita di sini terus? Apa mau Enggak diganti nih dong. hostnya? Hostnya Enggak ganti. dong. Mungkin yang lebih cantik. Oh iya. Cantik. Boleh. Ya kayak Bagas gitu ya. Boleh. Cantik. Anyway. Bahaya itu. Anyway, gimana nih Bro Michael? Porto hari ini, kabar-kabar berita nih minggu ini nih. Alhamdulillah Alhamdulillah kenapa nih? portfolionya masih Rungkat. merah. Oh masih merah. Terus baiknya diapain nih? Ki Bagas. Dollar cost averaging aja. Dollar cost averaging aja. Untuk Ya, selama megang yes. Bitcoin sih gak masalah ya. Benar banget. Untuk aset-aset yang menurut kalian potensial lah. Maksudnya jangan semuanya di DCA gitu. Gue lagi mencoba meng-hide brand ini dulu nih gelas gue nih. Ini terlalu kelihatan nih. Ya udahlah anyway gini. Oke, sip. Oke, nice. Lanjutkan. Iya jadi gitu mungkin buat teman-teman yang ngerasa portfolionya kayaknya waduh udah minusnya 70% nih atau 80% bahkan misalkan. Atau Jadi, rata-rata di sekitar 50 deh, 50-60 deh. Oke, yang di 50 mungkin bisa dollar cost averaging Tapi di kalau gak ada duitnya gimana? masa sih nggak ada. Loh, kan udah seret banget ya bro ya, gas ya. Dan gue yakin lah Bagas gak mungkin lah ngerugiin sampai 80% gitu lah ruginya gitu kan. Gak sampai rugi 70% ya guys ya. Kalau kasusnya kayak gitu, ini kan biasanya kalau investor biasanya kan nggak cuma satu koin doang kan. Iya. Kalau 5 gimana 5? Nah kalau 5 itu biasanya Apalagi kalau ini apa namanya kayak ikut robot gitu atau ikut ini sistem-sistem bahaya, trading ini gitu bahaya, gimana, ini guys? bahaya, ini Dan bahaya. hasilnya rungkat tetepan ya mungkin ya. Jadi kalau lebih dari satu aset biasanya dari 55 ini nggak mungkin down semua. Tapi kalau dalam semua gimana? Kalau merah semua tuh gimana tuh? Ini patut dipertanyakan analisnya nih. Iya. Nggak mungkin down semua. Nggak mungkin, Misalnya satu yang naik gitu. Nah nanti satu ini bisa jadi Menyelamatkan yang lain. penyelamat untuk Iya. yang 4 ini. Iya. Tapi Kayak susah bro, karena let's say kalau misalkan kita milih 5 koin nih. Yes. Dan rata-rata tuh porsinya sama, let's say 20 gitu dari modal kita kan. Ya berarti kalau 4-nya rungkat, satunya cuma naik 100% itu gak bisa Nggak selamat. bisa, susah Iya. itu. Ya, top up lagi tuh, bisa top deposit up lagi. Nah, Iya. kalau kasusnya kayak gitu, ini bisa kita pakai untuk DCA di aset yang potensial aja. Oh. Jadi maksudnya kayak yang lain, yang merah ini dijual gitu di cut Biarin loss. aja, biarin aja. Oh, biarin Biarin aja. aja sampai rungkat sampai habis gitu. Yes, benar banget. Yakin nih? Jangan dong. Enggak, pokoknya intinya gini teman-teman semuanya. Sebelum kita melakukan entry ke aset apapun ya guys ya. Yep, betul. Bahkan kayak fixed income or everything itu harus ada risk manajemennya gitu loh. Karena risk management tuh yang paling penting di awal. Jadi kita mesti tahu nih batas kita kalau rugi Iya. udah kita harus berani cut loss, kita switch ke alternatif. Betul. Karena reward kita nggak pernah tahu dapat berapa Berapa, gitu kan sebesar apa gitu. Iya. Tapi resiko kita udah tahu di awal. Iya, kita bisa Gitu. ukur, kita bisa tahu, dan kasih kita bisa batasan tahu. lah gitu. Betul. Jadi paling penting adalah jangan lupa pakai stop loss gitu. Stop loss Nah, itu pertanyaan satu-satu nih untuk kalian nih. Boleh. Pakai stop loss nggak, Bro Pakai Michael dong, kalau pakai trading? dong. Nggak boleh enggak. Nggak boleh nggak ya? Wajib Stop itu loss ya? wajib. Biasa berapa persen dari entry price-nya stop loss-nya? Kalau Tergantung gimana? Futures mungkin 15% lah. 15% dari Yes. entry price ya? Iya. 15% after leverage atau before leverage? Before. Before leverage. Jadi oke. 100% sebenarnya. Jadi 1 kali margin. Oh, I see. 1 kali margin. Kalau Ki Bagas gimana nih? Kalau aku untuk stop loss wajib. Bahkan, Wajib? Iya wajib. Bahkan kalau Wajib banget nggak? Banget itu. Banget ya? Oke. Harus ada tuh. Jadi bahkan kalau waktu pasang posisi, itu tuh aku lebih pasang SL-nya dulu nih.
Jadi kadang TP-nya nggak aku kasih. Jadi yang penting SL dulu. TP nanti bisa nyusul lah gitu. Tapi pernah gak gas lu di situasi atau kondisi di mana ketika lu pengen pasang stop loss nih gas, tapi lu dapet bisikan gitu dari teman-teman lu atau dari orang lain gitu, udah nggak usah pasang stop loss gitu-gitu, langsung entry aja 1 hajar gitu. Itu gimana gas? Kebetulan sih nggak pernah ya karena teman-teman di sini kan risk management semua. Risk kan. management semua. Iya, jadi nggak ada sih teman-teman yang kayak gitu dan aku sendiri juga yakin sih. Bener gak? Pasti pasang Pasti, stop loss. pasti pasang stop loss ya. Kecuali Apa nih kecuali kalau tradingnya meme. Iya, kalau meme susah itu. Anyway, ini kita bercanda terus di Oke, awal ya. iya. Jadi Ayo. kita langsung ke deep dive ke market langsung ya Benar guys banget. ya. Back to BTC lah Baik kali ya. BTC benar. Ke BTC dulu aja Silakan, kali. lead the way Bro Michael. Yes, jadi BTC mengalami koreksi kurang lebih, kayaknya lebih dari 5% dalam 1 kali 24 jam terakhir. Jadi memang ada beberapa news yang menekan harga BTC. Jadi yang paling kuat newsnya adalah US Senate menunda regulasi kriptonya lah. Kayak gitu. Jadi dia bilang akan ditunda ke 2026. kemungkinannya awal 2026 Oh, iya, kayak gitu. Karena ini masih ada dispute ya antara CFTC Yes. sama kok CFTC sih sorry CFTC sama SEC. CFTC mah benar sertifikasi. Iya, ada dispute lah antara mereka berdua gitu dan memang ini political play di sana. Bener gitu banget. loh. Jadi Bener banget. mau nggak mau ya senator-senator di US itu harus melakukan delay nih terhadap dengan crypto bills gitu kan ke awal tahun 2026. Ya hopefully Juga nggak ada delay-delay lagi Benar gitu kayak GTA 6 gitu kan. juga ada waduh. Sorry ya, soalnya GTA 6 nih delay-delay terus nih FYI teman-teman semuanya. Terus juga ada sentimen yang cukup negatif dari Asia Timur, jadi dari China. Jadi ada salah satu miner Bitcoin yang cukup besar shutdown lah di sana. Oh, I see. Kayak gitu. Jadi ini jadi Sentimen negatif juga ya. Anyway, ini kan sentimen negatif ya buat Bitcoin ya. Ki Bagas bisa dibantu nggak nih dari analisa pakar teknikalnya Ki Bagas? Waduh. Oke, kita buka chart dari Bitcoin ya. Mungkin bisa dimunculin untuk chartnya. Memang Wah, keren. Nah, ini dari chart Bitcoin. Jadi seperti yang kita bilang di podcast sebelumnya, jadi Bitcoin masih dalam tren penurunan dan waktu itu sempat bilang selama Bitcoin belum bisa break dari tren resisten ini, potensinya masih turun. Dan benar saja kita lihat beberapa hari ke belakang ini, Bitcoin sempat uji lagi resisten di tren resisten ini, sempat naik ke 9394. Jadi kalau nggak salah ini podcast sebelumnya ya kita bilang kayaknya sempat bakal naik ke 9394 buat uji resisten ini dan kemungkinan bakal koreksi kembali. Dan sekarang udah koreksi. Kemudian kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil di H4 mungkin. Jadi di sini seperti ada pattern yang memang cenderung bearish nih. Jadi seperti Bearish flag ya? Bearish flag atau falling wedge lah kurang lebih seperti itu. Rising dong. Ya rising wedge yang cenderung bearish. Nah, mungkin cenderung lebih ke bearish. Udah breakdown flag. malah itu ya guys? Udah breakdown. Jadi kalau kita lihat dari time frame H4-nya dan target penurunan dari pattern ini kalau kita ukur jadi kurang lebih bisa 20.000 ya? Wah, itu terlalu jauh sih 20.000. Ya berapa tuh guys? Ini kurang lebih bisa ke sekitar 80.000 lah kurang lebih di situ lah untuk tapi target memang- penurunan dari Bitcoin gitu. Tapi memang ternyata ada analisa yang memungkinkan BTC itu jatuh ke 60.000. 60.000. Yes. Wah, lebih deep lagi nih. Jadi sentimen atau newsnya adalah, jadi Jepang ini kan punya ETF yang gede banget. Yep. Nah ternyata dia mau jual-jualin tuh mulai dari tahun depan. Iya, jadi FYI teman-teman semuanya, Jepang ini kan juga yang tadi Bro Michael bilang ya, mereka kan juga punya ETF dan memang ETF ini bukan terkait dengan kripto ya, Yes. tapi Mungkin bisa dia pengen selling over around 500 billion dollar. 500 gitu. billion dollar dan Dalam katanya waktu- akan menghabiskan waktu 100 tahun untuk bisa menjual semuanya. Lama gitu. banget ya. Lama banget. Tapi di samping itu ya, kemarin sempat aku lihat juga dari beberapa broker lah dan whales itu mereka pada selling Bitcoinnya. Jadi mereka dari Binance, dari Coinbase, Wintermute dan juga para whales itu mereka tuh selling Bitcoinnya dan nilainya tuh lebih dari 2 billion US dollar gitu. Dan kurang lebih itu dari segi kuantiti Bitcoin tuh hampir 30.000 Bitcoin. Jadi ini menjadi salah satu katalis negatif lah dan ya mengapa akhir-akhir ini Bitcoin jadi Turun ya? turun gitu. Iya, balik lagi ke angka berapa tadi? 88 ya? Untuk Bitcoin di berapa ini tadi ya? Sekarang Di 85 bahkan. 85 lebih parah lagi malah ya. Ini kan harus breakdown nih sampai 70 nih. Bener. So ya masih turun ya secara tren ya. Coba kalau dominansi gimana guys?
Kalau untuk dominance, oke sebentar. Untuk dominance belum Masih ada sama banyak ya, perubahan, belum ada perubahan ya. dari beberapa podcast yang lalu. Jadi di sini Still head and shoulder ya. ya still potensi buat head and shoulder, jadi tapi belum confirm. Ya. Kita tunggu dia break dari trendline yang di bawah ini. Jika dia break maka kemungkinan BTC Dominance akan turun ke sekitar level sebentar nih. Ini mouse-nya agak seret nih, susah nih. Masih strong lah ya. Nah, kemungkinan bisa ke level ya 50% lah. Di sini ada support area yang cukup bagus lah di sini. Ya. Yang di atas ini. Nah, Anyway, kalau kita ngomongin soal BTC dominance ya, guys, kalau nggak salah nih bukan kalau nggak salah ya, tapi memang sudah dikonfirm di awal bulan ini tuh The Fed akan memberhentikan yang namanya QT, quantitative tightening. Tapi belum tentu mereka melakukan quantitative easing, jadi baru melakukan pemberhentian di QT gitu. Kalau menurut gue ini cukup positif karena memang selama ini kan The Fed agak sedikit hawkish ya terkait dengan kebijakan-kebijakannya gitu loh. Despite mereka sudah melakukan cut rates, tapi secara quantitative easing atau quantitative tightening ya kebijakannya itu belum ditentukan arahnya dan masih hawkish gitu. And as per awal Desember 2025 ini mereka sudah mengkonfirmasi akan memberhentikan yang namanya quantitative tightening. Ya hopefully maybe di bulan Januari, Februari atau bulan-bulan kedepannya akan ada yang namanya quantitative easing. Supaya apa? Supaya US dollar semakin melemah gitu. US dollar melemah berarti risk asset semakin naik gitu. Nah itu pendapat gue. Kalau pendapat dari Ki Bagas gimana nih terkait dengan QT dan QE? kalau untuk QT dan QE ya harapannya sih QE bisa segera dilakukan ya. Dengan adanya QE maka kan akan dicetak baru nih dolar. Dolar akan dicetak dalam jumlah yang besar sehingga value-nya bukan value-nya sih, akan meningkatkanlah liquidity di pasar. Jadi semakin banyak dan ini membuat aset-aset beresiko seperti mungkin seperti Bitcoin, kripto itu bisa mendapatkan liquidity baru gitu sehingga bisa mendongkrak market lah. Kurang lebih seperti itu nih. Mantap ya. Mantap ya. Mantap banget. Kalau lu gimana bro? Pendapat lu? Ini tentang apa? QT and QE. And kebijakan moneter lah. Kebijakan-kebijakan dari bank sentral gitu. Either itu moneter atau fiskal. Intinya sebenarnya kalau bisa tuh karena kan sebenarnya lebih ke politis ya ini. Iya. Apalagi kan mau ada pergantian Jerome Powell juga kan. Ketua SEC. Iya, jadi memang bahkan nama-namanya udah muncul-muncul Iya, nih. iya, Jadi benar-benar. ini akan jadi hot issue sih politik di USA terutama terkait ekonomi dan segala macam. Jadi memang 2026 ini jadi tahun yang hot lah. Iya, Untuk- ya semoga hotnya hot banget ya untuk aset-aset kita ya. Jangan sampai hotnya nurunin ke bawah gitu kan. Saking hotnya bakal bikin terbakar ya asetnya. Soalnya kita lihat juga kondisi makroekonomi di US tuh dibilang buruk juga enggak, dibilang Yes. baik juga enggak gitu. Jadi memang lagi di tengah-tengah perjalanan lah gitu, di tengah-tengah in the middle of something gitu loh. Tinggal gimana caranya si The Fed ini menyikapinya gitu. Kemarin juga banyak para investor-investor, banyak juga pelaku pasar yang memang sudah jauh lebih profesional dibandingkan kita. Mereka tuh sampai ada shutdown operation, terus even Warren Buffett sampai udah take out investmentnya dari tahun lalu gitu kan. Bukan mau tabarfir tapi mereka sepertinya sudah sense something akan terjadi gitu loh di probably di 2026 atau 2027. So ya tetap jaga risk management teman-teman semuanya, money management karena kita nggak pernah tahu kapan dump itu terjadi, kapan crash itu terjadi. Dan kalau misalkan crash itu terjadi dan kalian punya cash, ya itu bahagia banget gitu kan. Dan mereka kita bisa melakukan buy di the deep gitu loh teman-teman semuanya. So ya anyway teman-teman semuanya, tadi Bagas sudah menyampaikan bahwa Wintermute juga membuang barangnya ya guys ya, sebesar 40% dari holdingsnya dan itu kurang lebih ada di angka 30.000 something on the average basis gitu kan. Dan kalau misalnya kita cek juga ya, Dimunculin dong. kenapa? Enggak, untuk newsnya nih. Nah, untuk Wintermute. Ya, jadi itu Wintermute teman-teman semuanya ya sudah membuang kurang lebih 40% Bitcoin holdings ya. Dan itu dibuangnya di Binance ya guys ya. Not only Bitcoin, bahkan Ethereum juga ya. Jadi in total mereka sudah ngebuang 40% lah gitu loh. Dan ini jadi salah satu pertanda maybe something will happen gitu in the future gitu kan. Kita sih nggak ngomong berdasarkan proyeksi-proyeksi doang ya, tapi memang ada datanya yang memperlihatkan bahwa mereka juga melakukan selling gitu loh. So that's why memang kayaknya angka 70.000 untuk Bitcoin itu sangat visible ya terjadi gitu kan. Kemarin juga ETH juga turun di bawah 3.000 tuh kalau nggak salah tuh. Udah 2.900. Boleh dicek dulu nggak teknikalnya ETH gimana? Boleh untuk it ya. Udah masuk ke 2.900 sekian gitu. Jadi memang segala kemungkinan bisa terjadi Iya. dan teman-teman harus siap dengan cash untuk serap di bawah lah, buy the Iya. dip lah. Tapi bukan berarti nggak ada koin-koin yang menarik ya. Ada Yes. dong ya Bro Michael ya. Nanti kita Banyak spill banget, ya. banyak ya. banget.
banyak banget. Oke, jadi untuk ETH ini mirip-mirip dengan Bitcoin. Jadi dia masih dalam tren penurunan dan kemarin uji tren resisten, cuman sama alami penurunan. Di sini juga terdapat pattern yang mirip-mirip dengan Bitcoin. Ya, mirip-mirip. Jadi di sini potensi untuk bentuk seperti bearish flag juga. Cuman kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu itu ETH sempat turun ke harga 2.600. Cuman sempat naik juga hingga ke 3.400. Bahkan kalau kita lihat dari chartnya ETH BTC itu sempat sempat udah breakdown trend line resist lah bahkan. Jadi performa ETH beberapa waktu ke belakang sempat lebih bagus daripada Bitcoin. Cuman kalau kita lihat sekarang udah mulai turun lumayan. Jadi Menarik tuh, nanti abis ini coba bahas deh ETH sama BTC ya guys. Oke, ETH jadi BTC. untuk ETH sendiri, untuk ETH dulu ya mungkin ya. Jadi ini juga sama, mungkin akan alami penurunan dengan target penurunan mungkin di support level di sekitar level 2.300-an di sini lah untuk support level yang kuat. Jadi mungkin dia akan breakdown dan kemudian akan retest sedikit dan alami penurunan di sini untuk ETH. Berapa persen tuh berarti? Kalau kita lihat dari 30 harga sekarang jadi ada potensi penurunan hingga kurang lebih 14 sampai 17% lah untuk ETH. Lumayan ya, dan dia ke area-area support di sana lagi ya. Iya. Itu di tahun berapa ya guys area support ya guys? Area support yang di belakang ini di pertengahan tahun ini sih. Oh jadi basically kalau lu invest dari awal tahun lu gak dapet apa-apa Iya, ya sekarang. kemana-mana nih. Nggak kemana-mana ya. Oh iya, I see. Tapi ya Ethereum one of the best coin lah out there gitu kan. Jadi kalau kalian percaya altcoin selain Bitcoin gitu kan, ya definitely you will like Ethereum gitu kan. Yep. And Solana of course kalau misalkan nanti kalian bisa diversify gitu. Anyway, ini ada kabar dari Eropa bahwa Tether ini perusahaan yang memang nge-produce dan juga nge-issue ya stablecoin namanya USDT and also XAUT. Itu mereka sudah submit proposal akan melakukan akuisisi dari klub sepak bola ya, iya, namanya di Liga Juventus ya Italia. teman-teman semuanya ya, dengan valuasi di sekitar 1 billion euro gitu. Jadi from crypto world to real world business gitu. Dan mereka kayaknya juga cukup tertarik nih untuk membeli si Juventus ini ya teman-teman semuanya ya. Dan kayaknya nih kalau gue lihat ini jadi minority stake lah di sana gitu. Dan Juventus ini adalah salah satu klub terbesar di Italia. Mungkin klub terbesar lah di Italia. Kenapa nggak beli MU ya? Wah, secara brand memang jangkauannya luas, cuman secara brand lagi negatif lah trennya. Gas MU atau Juventus gas? MU atau Juventus? Jujur dulu penggemarnya MU sih. Cuman kalau lihat dari beberapa waktu ke belakang ini kayaknya tetap milih Juventus. Dari segi performa ya. Kalau lu gimana? Dari segi performa kayaknya lebih milih Juventus, tapi kalau suruh milih tetap kayaknya masih. Nah kenapa tuh alasannya tuh? Karena gue gak ngikutin bola nih bro. Coba lu jelasin alasannya kenapa bro. Alasannya kenapa? Ini kita kenapa gosip-gosip ya? Kenapa Gosip-gosip jadi ya? bahas bola nih? Boleh. Jadi dulu waktu awal-awal nonton bola ya. Itu kebetulan pas Bola apa banget voli? itu- Hah? Bola voli. Bukan, bola sepak bola. Itu kebetulan tuh nonton waktu pertandingannya MU tuh. Jadi waktu itu masih ada Cristiano Ronaldo di MU. Jadi waktu itu sempat lihat golnya Cristiano Ronaldo yang hampir dari tengah lapangan yang dapat Puskas Award tuh. Nah, sempat lihat beberapa match di awal tuh lihatnya MU terus. Jadi entah kenapa kayak Hati lu ke MU? Iya, itu ke MU dulu gitu. Tapi zaman Rooney gimana? Nah, itu justru itu aku ada Ronaldo, Rooney tuh waktu zaman-zaman itu sih. Apalagi waktu Rooney ada gol satu ke Kalau Michael zaman City apa kan. dulu ya? Wah, ini kayaknya lebih ke belakang lagi nih zamannya. Aduh. Anyway, intermezzo ya teman-teman semuanya ya. Dan ini juga ada berita lagi ya teman-teman semua dari Coinbase. Wah, dia akan melakukan enabling ya atau mengaktifkan seluruh Solana token gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya punya koin-koin di jaringan Solana, mereka bisa melakukan mereka bisa melakukan trading ya dari Coinbase langsung gitu through DEX routing. Jadi Nggak perlu listing lah. nggak perlu listing lagi gitu. Jadi kalian bisa melakukan jual beli dari Coinbase ke token-token ya meme-nya Solana gitu everything gitu kan. Jadi ini juga bisa menambah dari trading volume-nya dari si Coinbase gitu. So gila ya Coinbase ya, udah merana ke sana juga ya. Move-nya cepet banget. Cuman memang ada dua move yang ternyata cukup membuat gua kecewa sih sebenarnya. Apa tuh? Pertama yang Zora dan yang kedua itu yang Farcaster. Jadi kalau yang Zora dia itu awalnya kan postingan dari sosial media Zora itu diperlakukan sebagai NFT kan. Nah sekarang postingan itu diperlakukan sebagai koin.
Jadi kita nggak bisa nentuin jumlah kelangkaan si postingannya. Karena Iya sih. jumlahnya jadi banyak gitu kan. Iya. Nah itu satu. Yang kedua dari Faircaster. Jadi karena pertumbuhan usernya itu bisa dibilang nggak terlalu signifikan. Jadi si tim developernya itu dia ngalihin fokus ke pengembangan walletnya si Base. Oh, I see. Ini membuat banyak orang kecewa sebenarnya. Wallet? Kok jadi kayak sarang burung wallet ya? Waduh. Ini ada yang baru-baru IPO nih dari Samuel nih underwriternya nih. Congrats ya udah arah-arah terus nih. Iya, selamat buat yang punya Ini barang. kita jadi cross ini ya, cross aset ya. Cross asset. ngomongin ya. Karena Tiba-tiba banget. ya. Oke, anyway teman-teman semuanya. Oh iya, kalau misalkan dari RLCO mau sponsorin kita kasih sarang burung wallet ini itu bisa bagus banget sih sebenarnya. Ya, mohon izin Pak Edwin. Anyway, ini ada yang mau dibahas nggak nih soal Dokwon, Bro Michael? Waduh, Dokon. Jadi baru-baru ini Dokon ini dijatuhi hukuman kurang lebih 15 tahun penjara oleh pengadilan US dan ini menjadi salah satu katalis juga, katalis yang negatif tentunya buat para penggiat kripto kayak gitu. Karena kan Terra Luna ini jadi di bear market sebelumnya ini jadi sebagai satu perusahaan yang bikin si marketnya jatuh gitu. Market jatuh karena waktu itu jadi salah satu market cap terbesar. Iya, Top jadi 10, sempat di 10 top 10 kan. dan ini bikin crypto market crash pada waktu itu. Jadi ya semoga kita nggak mengalami hal yang Semoga kita dihindari ya dari koin-koin tersebut ya. dihindari teman-teman dari semuanya. jenis-jenis koin tersebut gitu kan. Tapi teman-teman semuanya ini kejadian-kejadian kayak gini nih ya teman-teman semuanya ya. Koin-koin yang suka dam-dam gitu sebenarnya tuh banyak banget di kripto lah. Jadi kalian harus hati-hati aja. Kayaknya gue bisa bilang nih ya, ini kayaknya bakal viral nih. Kayaknya almost 80% lah dari koin-koin yang di market sana itu kayaknya ya cuma pump and dump doang gitu kan. Bahkan koin besar yang kita tahu punya project bagus, ada community bagus, ada timnya bagus juga. Ya harga koinnya turun terus gitu loh. Karena biasanya nih mereka tuh buat koinnya dulu baru buat projectnya. Gitu. Yang bagus menurut gua gitu. Ini just for your consideration aja teman-teman semuanya. Jadi kita buat projectnya dulu gitu loh. Kalau projectnya banyak yang make, kayak contohnya Zora kan. Zora kan juga dia nggak only building the coinnya kan. Mereka buat application-nya dulu. Mereka create the ecosystem, mereka create the user base-nya dulu gitu. Jadi semakin banyak user yang masuk ke sana baru dibuat koinnya gitu kan. Bukan berarti jangan sampai ya kita buat koinnya dulu baru kita buat application-nya gitu loh. Karena ya ini koinnya buat apa gitu pasti ditanyain kan. Walaupun kalian akan ngarang cerita, oh ini akan jadi kayak kayak reward, bakal jadi apa ya. Kan itu baru cerita doang, belum realization gitu loh. Jadi better buat teman-teman builder di sana ya coba buat the ekosistemnya dulu, build the projectnya dulu, build the application dulu, make sure ada yang make gitu kan. Jadi baru buat koinnya gitu loh. Jadi memang produknya teruji jadi orang juga makainya tuh enak juga lah ya. Kayak gitu. Jadi kita geser sedikit ke Geser. AI. Geser ke Nah, jadi salah satu leading coin di ekosistem AI, ada namanya Bitensor atau Tao. Baru-baru ini dia halving. Kayak Bisa gitu. dong tampilin newsnya. Jadi harapannya katanya Kata lebih bagus dibandingkan Bitcoin ya? seharusnya sih begitu. Cuman kan adopsi AI ini kan masih bisa dibilang masih growing lah ya. Iya, masih early banget gitu. Development. Jadi memang kita nggak bisa berharap terlalu jauh sama si Tao atau ekosistem AI ini. Cuma memang akan ada banyak hal-hal positif dari industri AI karena mungkin implementasi di Web2 dan Web3-nya udah mulai banyak gitu. Betul. Sepakat. Jadi ini bisa jadi satu katalis yang baik juga dan nggak cuman ini juga ada dari salah satu pemain besar dari OpenAI. Jadi baru-baru ini dia mendapatkan investment dari Disney sekitar $1 billion dan ini juga jadi sesuatu yang sangat menarik karena baru-baru ini kan Warner OpenAI. Bros ya. Oh ya, Warner Bros. Ya. Iya. Itu kan baru Di acquire. sedang udah atau belum sih?
Sebenarnya secara paper mereka udah di-acquire oleh Netflix, dievaluasi I think kurang lebih 80 billion dollar something, 83 gitu. Tapi tiba-tiba Paramount keluarin kayak kayak hostage bid lah. Waduh. Jadi dengan angka sekitar 110 atau 108 Gak gitu. mau kalah ceritanya. Gak mau kalah dia. Padahal udah deal tuh sama Netflix itu kan. Tapi ini consideration ada di Warner Bros Discovery sih sebenarnya gitu. Karena before ada acquisition ini, sebelumnya tuh Warner Bros sudah diakuisisi sama Discovery gitu loh. Oh gitu. Jadi makanya ada namanya tuh Warner Bros Discovery gitu kan. Awalnya cuma Warner Bros doang gitu loh. Jadi mereka merger tuh dengan Discovery waktu di tahun 2023 atau 2022. Dan Gitu. buat teman-teman yang nggak tahu mungkin Warner Bros ini punya banyak IP yang Betul. nilainya mungkin bisa sampai triliunan dolar Benar-benar. gitu. Makanya banyak production house tuh yang suka gitu kan Yes, masuk Netflix, Paramount, bahkan sampai Saudi Arabia Fund juga. Mereka dia pengen beli gitu. bidding juga dia. Bidding juga gitu walaupun kalah ya Yes. dari Netflix itu. Karena Netflix ini kayaknya duitnya banyak banget ya dan mereka pengen menguasai all the ecosystem of the movie industry gitu loh. Movie Dari streaming, dari box office, dari cinema semuanya mereka pengen kuasain sih gitu loh. Nah Bro Bagas gimana nih, Ki Bagas nih melihatnya sebagai mata investor gitu terkait dengan deal-dealan ini? Terkait dengan deal ini dari segi kacamata investor ini menjadi katalis positif ya. Jadi mungkin dari investor yang lama udah hold ya mungkin dari sebelum ada berita ini menjadi berita bagus ini. Jadi mereka ternyata nggak salah pilih saham gitu loh. Jadi ini bisa menjadi apa ya keyakinan mereka untuk hold lebih panjang lagi gitu. Jadi ini juga bisa mendatangkan untuk investor-investor baru. Jadi ada fund-fund baru yang masuk dan ya hopefully dari saham-sahamnya ini bisa dapat fund yang fresh dan bisa meningkatkan industri ini lagi gitu. Lebih pilih di acquire Netflix atau Paramount, Ki Bagas? Waduh, Netflix atau Paramount? Kalau Menarik. menarik. Kalau untuk itu aduh bingung deh Netflix atau Paramount. Mungkin Netflix sih kayaknya. Kenapa gitu? Kenapa Why? nih? Kenapa gitu? Why? Why? Dan mungkin ya dari segi user, mungkin mereka kan udah lama mungkin lebih melihat apa ya dari movie-movie dari Netflix gitu loh. Ya mungkin Paramount sih juga banyak sih gitu kalau kita lihat dari movie-movie-nya. Cuman mungkin ini nggak tahu ya, ini dari pribadiku sendiri atau dari orang-orang karena kayaknya lebih milih Netflix deh. Oke. Lu sering nonton film apa di Paramount? Waduh, jujur aku sebenarnya kalau Atau untuk Netflix? film enggak sesering itu nontonnya sih. Jadi kalau ada yang ngajak aja sih nonton. Kalau Bro Michael gimana? Apa tuh? Lebih suka diambil sama Netflix atau Paramount? Kalau secara nilai sebenarnya menjanjikan Paramount ya. Maksudnya nominalnya kan lebih gede. Nominal gitu. lebih gede ya. Lebih gede. Cuman kalau secara ekosistem Netflix ini jangkauannya gede juga soalnya. Jadi memang ada plus minus lah gitu. Iya ya. Tapi kalau Netflix berhasil ya meng-acquire ini ya. Wah ini Which is sudah berhasil sih sebenarnya sih. Ini bakal jadi Something impact huge. besar banget sih buat Netflix sih. Karena dia nguasain IP itu gede banget men. I mean Warner Bros itu mereka punya Lord of the Rings, punya Harry Potter juga kan. dan itu Ada DC. wah gitu. benar banget. Gede banget sih itu. Jadi dia own all the character dan juga own the film gitu kan. Orang bisa nonton langsung di situ. Ya. Kedua, orang-orang yang udah punya apa ya fans berat gitu kan, Ada pindah ke sana. pindah ke sana udah Iya pasti. makanya. Jadi ya ini win-win juga nih buat Netflix itu kan. Makanya Paramount berani ngambil bid besar kan. Netflix nggak hanya mengakuisisi brand atau IP, tapi dia juga secara nggak langsung usernya dia akuisisi. Iya. Mungkin pertanyaan selanjutnya apakah HBO Max akan tetap ada gitu loh. Karena kan HBO Max ini sama kayak Netflix kan. Yes. Gitu. Atau malah mereka merger gitu loh. I don't know lah. Ya, Gitu. Anyway. let's see lah. Jadi agak sedikit ini ya melenceng ya ke sahamnya. Tapi menarik soalnya itu berita panas bro. Akhir-akhir ini gitu. Jadi lucu aja gitu kayak udah deal tapi si Paramount tiba-tiba ngeluarin hostile bid gitu loh. Jadi angka yang besar jumbo mereka keluarin gitu. Gak apa-apa karena masih sejalan juga ternyata si Disney-nya kan invest 1 billion di OpenAI. OpenAI. Jadi Iya. memang masih relate lah. Iya. Gitu. Move ke hal yang lain. Ini masih di seputaran kripto. Jadi Binance baru-baru ini sebenarnya nggak cuma Binance, jadi ada Circle juga kalau nggak salah. Dia memindahkan kantor utamanya ke UAE. Jadi ini banyak lah apa perusahaan-perusahaan kripto Web2, Web3 yang pindah ke sana gitu. Kuningan gimana kalau Kuningan? Mungkin karena salah satunya free tax juga kali di sana ya. Terus Iya. crime juga low. Terus juga secara ini aman gitu dari konflik-konflik. Ya, maksudnya dibanding negara lain gitu. Iya. Jadi ya cukup kondusif lah mungkin apa iklim investasi di sana gitu. Iya. Dan ya kita support aja lah pokoknya. Apapun yang baik untuk dunia kripto kita akan selalu support, investment, finance semuanya.
Itu dia. Iya, anyway teman-teman semuanya. Jadi ini sedikit reminder aja ya bahwa kemarin tuh ada berita The Fed sudah melakukan cut rate ya sebesar 25 basis point dan sekarang untuk suku bunga ada di angka sekitar 3,5 sampai 3,75%. So congratulations teman-teman semuanya, The Fed cut rate lagi. Tapi kalau teman-teman semuanya nanya ke kita kenapa harga kriptonya belum naik, ya karena mereka belum melakukan QE gitu loh. Mereka baru memberhentikan QT gitu. Tapi ketika mereka melakukan QE ini harus hati-hati karena the more mereka cetak duitnya, ya the more marketnya akan semakin overheating. The more market overheating, the biggest probability juga untuk terjadi yang namanya bubble. Yes. Gitu jadinya. And also dari Elon Musk, Elon mereka ada rencana ya dan sudah dikonfirmasi bahwa mereka akan melakukan IPO untuk SpaceX dengan valuasi sekitar 800 billion US dollar gitu. Ini gede banget sih. Dan kalau nggak salah nih per hari ini dia itu jadi manusia yang pertama kalinya Minyak di bulan. jadi punya aset senilai kalau nggak salah itu sekitar 600 triliun US dollar lah. On paper ya berarti ya? Yes, jadi dia manusia terkaya dalam sejarah gitu. Iya, dalam sejarah manusia ya. Sejarah manusia yang punya aset segitu. Jadi memang Tenang guys, kalian megang Bitcoin karena akan menjadi manusia terkaya dalam sejarah. mungkin ini tips buat teman-teman kalau mau kayak Elon Musk. Kita kasih tips. Iya, Elon Musk juga punya akun di SKI guys. Iya. Jadi Yang kalau beli Bitcoin di kita ya? Beli Bitcoin lewat sini guys. Jadi buat teman-teman, tapi ini hanya 0,1% kali yang bisa menerapkan sistem ini. Apa tuh gimana tuh? Ini namanya adalah compounding interest. Jadi kalau teman-teman bisa menerapkan compounding interest entah itu di trading, di invest, atau di bisnis-bisnis yang let's say jualan apa gitu. Teman-teman bisa nyalip Elon Musk kayak gitu. Yang Tapi ada hal lucunya lagi bro dari compounding interest bro. Kalau investing oke lah. Tapi kalau trading ini agak lucu nih. Let's say nih lu udah untung 10 kali nih bro. Lu compounding kan tik tiba-tiba yang ke-11 lu rugi. Hilang semua. Hilang semua. balik lagi ke statement pertama kita tadi di awal. Risk Risk management, stop loss itu wajib. Kalau di futures itu 100% wajib. Kalau di spot mungkin 99% wajib. I see. Kayak gitu. Jadi nggak bisa lah. Pokoknya kalau kalian mau jadi something yang lebih besar dari hari ini, nggak bisa nggak pakai stop loss. Harus pakai stop loss. Harus pakai stop Termasuk loss. dalam pekerjaan, dalam apapun itu. Kalau menurut kalian udah ngerasa, wah ini kayaknya udah minus sekian persen nih secara valuasi. Cut loss aja gitu ya. Cut loss Bro, aja ya. udah. Cut loss aja Harus ya. berani cut loss. Iya, harus berani. Kalau nggak berani gimana men? Harus berani. Karena kita harus bisa mengambil keputusan kalau pahit tuh mending pahit hari itu aja gitu. Tapi kalau dia berani tapi ada bisikan dari teman gitu atau rekan gitu kan. Gak usah gitu. Terus ntar bisa naik lagi tuh. Akhirnya hold dan rungkat. Bisikan ini bikin rungkat biasanya. Tapi kan karena kan itu adalah nature dari manusia kan. Kadang mereka tuh mencari yang namanya second opinion gitu loh. Walaupun mereka sudah punya ketentuan gue akan cut loss, gue akan hold atau apa gitu. Tiba-tiba langsung bisikan ke sini gitu udah kan. punya jadinya, plan, cari validasi dan akhirnya nggak sesuai plan dia dan dan akhirnya rungkat. Dan dia susah juga harus nge-blame siapa gitu kan. Selain itu ada mungkin news ringan itu dari YouTube. Jadi sekarang udah bisa pakai stablecoin PYUSD. Terus juga ada IB atau Internet Brokers juga dia mau Interactive broker ya? Interactive Broker ya. Dia mau memperbolehkan penggunaan stablecoin. Jadi memang adopsi stablecoin semakin meningkat di Eropa, di juga company-company besar gitu, termasuk di industri finansial. Jadi hopefully ini jadi nantinya kedepannya jadi katalis yang bagus. Jadi banyak money inflow yang masuk dan ini bisa ngedorong market ke next level. Wih, berarti portonya hijau-hijau nih abis ini ya? Hopefully. Harus. Oke, dari gue udah aman? Gak ada lagi bro? Udah, thank you. Dari lu, Kibagas? aman. Aman. Oke, thank you teman-teman semuanya yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe di Samuel Crypto Indonesia. Dan stay tune terus di Ngobrol Kripto bareng SKI.